imam baca Al-Fatihah, makmum punya peluang. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf, imam itu tolong beri kesempatan pada makmum untuk bisa setidaknya memiliki waktu jeda untuk bisa mengikuti bacaan imam dalam Fatihah. Anda bisa jedakan dalam setiap ayat, misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak sebentar, makmum mengikuti dalam hatinya Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, antum ikuti misalnya. Bisa antum kalau baca hadar misal seperti dalam tarawih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, antum panjangkan itu, sambungkan sampai waladdallin misal, antum jeda sebentar supaya makmum punya kesempatan untuk membaca Al-Fatihahnya. Batas paling minimal kata para ulama 3 ayat. Kalau antum baca dari bismillah sampai ar-rahmanir rahim. Kenapa boleh 3 ayat? Karena ayat terpendek dalam satu surah Al-Quran, surah terpendek di Quran adalah diukur dengan 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu terpendek. Karena surah terpendek 3 ayat, maka setiap surah dipandang cukup ketika dibacakan 3 ayat dengan kadar yang sama dengan Al-Kautsar. Kalau Anda sudah Ar-Rahmanir Rahim, imam baca surah, Anda diam simak di sini. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Itu yang dimaksudkan. Di Al-Fatihah diikuti, adapun surah setelahnya Anda dengarkan dan simak dengan baik. Paham sampai sini? Baik. Jika tidak mampu mengikutinya karena sudah ruku, imam meruku, Anda nggak usah baca Al-Fatihah. Karena imam itu diikuti, imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Baik, jadi antum langsung ikuti, kemudian bacaan rukuknya ikuti itu. Sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan Al-Fatihah, karena yang dimintakan Al-Fatihahnya. Maka antum bacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang Al-Fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya. Karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustadz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam nggak ngasih tahu karena nggak dibacakan kepada antum. Nggak bisa antum mau ruku, imam sama nggak bacaan? Ini sama antum sedang sholat. Ya, di situ nggak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, nggak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah nggak? Tidak, karena posisinya sama-sama mau sujud dan diberikan kesempatan hal yang menggunakan perangkat bisa berbeda. Yang penting turun sujud. Jadi tidak harus imam pakai lutut, antum pakai lutut, tidak. Imam bisa pakai lutut, antum bisa pakai telapak tangan, bergantung pada kemudahan kita. Imam telapak tangan, antum pakai lutut. Yang salah imam pakai lutut, antum pakai kepala, itu yang salah.